kelompok rentan di sini adalah mereka-mereka orang yang butuh perhatian lebih dari kita. Nah, kebetulan yang menjadi binaan saya di sini adalah komunitas anak-anak pang, anak-anak jalanan, yang memang mereka dipandang mungkin sama masyarakat sebelah mata, bahkan lebih banyak dilihat jeleknya dibanding baiknya. Lewat Ketika pendekatan dakwah yang empatik dan membumi, Ustadz Suhanda sukses menyentuh hati anak-anak jalanan. Jadi kita tidak membedakan mereka siapa, tidak menjas mereka, tidak memukul tapi kita merangkul. Nah, ini yang kita benar ajarkan, dan ini kan dakwahnya Wali Songo juga. Iya. Bahkan pasti ini ajaran Rasulullah gitu. Yang membawa Islam dengan kasih sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana kabarnya di hari ini? Alhamdulillah kita kembali bersua dalam program Hijrah Talk, di mana pada hari ini ikhwan dan akhwat kami menghadirkan salah seorang dai, yaitu Ustadz Suhanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Hari ini saya ditemani oleh Fajar di meja operator dan switcher Rasil TV. Ikhwan dan akhwat, sebelum saya masuk kepada perbincangan kita di hari ini, satu informasi, Kementerian Agama akan menggelar PAI Award 2025. Ada kategori penyuluh agama anti korupsi. Dari Jakarta diinformasikan Kementerian Agama atau Kemenak akan kembali menggelar penyuluh agama Islam atau PAI. Dijen Bimas Islam tengah mematangkan petunjuk pelaksanaannya atau juklaknya. Kasubdit Bina Penyuluh Agama Islam Jamaluddin M. Marki mengatakan ada kategori baru pada PAI Award 2025, yaitu penyuluh agama anti korupsi. Tujuannya mendukung gerakan nasional pemberantasan korupsi. Nah, selain kategori anti korupsi, terdapat 8 kategori penghargaan lainnya dalam PAI Award 2025, yaitu yang pertama, peningkatan literasi Al-Quran; kedua, pendampingan kelompok rentan; ketiga, kesehatan masyarakat; keempat, pemberdayaan ekonomi umat; kelima, penegakan hukum; keenam, pelestarian lingkungan; ketujuh, metode penyuluhan baru dan penguatan moderasi beragama. Dan yang kami hadirkan pada hari ini yaitu Ustadz Suhanda, di mana beliau adalah tokoh atau ustadz dalam kategori pendampingan kelompok rentan. Nah, langsung saja ikhwan nafat, kita akan bertanya kepada beliau apa itu kelompok rentan dan seperti apa kiprah beliau di pendampingan kelompok ini. Ustadz, monggo silakan. Baik, terima kasih pada Kang Agus. Alhamdulillah untuk tahun ini saya mendapatkan kepercayaan untuk mewakili Jawa Barat di ajang yang luar biasa, Penyuluh Award 2025 di tingkat nasional, membawa kategori kelompok pendampingan kelompok rentan. Nah, kelompok rentan di sini adalah mereka-mereka orang yang mohon maaf mungkin lebih apa bahasanya ya, yang butuh perhatian lebih dari kita. Nah, kebetulan yang menjadi binaan saya di sini adalah komunitas anak-anak pang, anak-anak jalanan, yang memang mereka dipandang mungkin sama masyarakat sebelah mata, bahkan lebih banyak dilihat jeleknya dibanding baiknya. Ketika mereka melakukan hal baik aja tidak dilihat sama orang, tapi ketika mereka berbuat jelek pasti disalahkan mereka. Nah, ini yang saya angkat ke ikut ajang ini gitu, Kang Agus. Pendampingan kelompok rentan ini sudah dilakukan berapa lama, Kang Suhanda? Alhamdulillah untuk kelompok rentan ini saya sudah hampir kurang lebih 5 tahun. Itu benar-benar luar biasa. Dari awal yang mereka memang tidak mau ngaji ya,
Terus juga mereka juga, mohon maaf, pakaiannya juga luar biasa gitu ya. Dan sampai saat ini perubahannya luar biasa. Alhamdulillah juga saya sampai saat ini juga sudah mendirikan rumah hijrah, rumah singgah gitu buat teman-teman anak-anak pang yang ingin belajar agama khususnya, keterampilan, dan juga untuk menata hidup menjadi lebih baik lah. Intinya itu. Baik. Yang membuat Ustadz tertarik untuk terjun mendampingi katakanlah mereka ini orang-orang atau apa namanya kaum yang rentan ya. Kenapa sih disebut rentan itu sendiri, Kang Suhanda, dan kenapa tertarik untuk mendampingi mereka-mereka ini? Rentan itu ini ya, apa ya, kalau bahasa ininya gampang terpengaruh ya. Jadi apalagi mereka ini kan mereka yang biasa bebas gitu, yang tidak ikut aturan yang ada, khususnya norma-norma yang berlaku di masyarakat, di negara gitu. Nah, yang membuat saya tertarik mendampingi mereka untuk menjadi lebih baik, itu awalnya juga saya belum ada niat ke sana. Cuma tiap hari karena kita pulang kerja gitu ya, melewati tempat nongkrong mereka, tiap hari mereka ngamen, pas kita naik motor, saya berikan yang lebih gitu dibandingkan yang lain untuk memberikan sedikit dari rezeki kita gitu. Mereka ngamen di sini? Ya Perapatan di PC? sekitar sini, Oh, di sekitar sini. Jalan Alternatif Cibubur. Nah, alhamdulillah itu dengan seperti itu, kok lama-kelamaan saya kayak ada panggilan hati aja. Jadi saya tertarik mendekati mereka, saya ikut nongkrong, dan awal nongkrong itu juga kita emang merasa yang ini kira-kira diterima nggak ya? Karena kan kita beda pakaiannya, bahkan apalagi awal mereka ketemu dengan saya, mereka tuh rambutnya luar biasa, antingnya ada yang 2, bolongnya ada luar biasa itu telinganya kan. Nah itu yang membuat saya, ini aman nggak ya buat saya, khususnya buat saya nanti ke depan seperti apa nih gitu, khawatir juga gitu. Tapi ternyata ketika sudah dekat, sudah akrab dengan mereka, mereka menganggap kita tuh benar-benar luar biasa. Mau curhat, mau cerita dengan apa yang mereka rasakan. Makanya mungkin awal-awal mereka nggak mau curhat sama kita, tapi kalau sudah dekat, masya Allah, hal yang terkecil aja menurut mereka bisa disampaikan sama kita. Dan kita ya alhamdulillah sedikit-sedikit bisa memberikan solusi dari apa yang mereka rasakan. Itu yang paling mereka harapkan. Makanya saya ingin juga nih biar masyarakat luar sana tuh jangan sampai melihat anak-anak pang ini dengan sebelah mata. Mereka itu saudara kita. Mereka bukan orang lain, apalagi mereka sama agamanya dengan kita. Itu kewajiban kita, kewajiban negara, kewajiban semuanya untuk mengembalikan mereka menjadi manusia yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ikhwan dan akhwat, kenapa kami mengangkat tema ini? Karena siapa sangka gitu ya, tamu yang kami hadirkan pada hari ini yaitu beliau Ustadz Suhanda, nyuluh agama, salah satu Ustadz begitu dari Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi, di mana Ustadz Suhanda ini menjadi pelita bagi anak-anak pang dan korban kekerasan sosial. Nah, berkat dedikasi luar biasanya dalam mendampingi kelompok marginal, Ustadz Suhanda kini dipercaya mewakili Jawa Barat pada ajang Nasional Penyuluh Agama Islam Award 2025 kategori pendamping kelompok rentan. Nah, salah satunya yang tadi disampaikan bahwa beliau menjadi pelita mendampingi anak-anak pang yang ada di sekitaran wilayah Jati Sampurna. Betul, Kang Agus. Kalau untuk anak-anak pang yang ada di wilayah Jati Sampurna ini total ada berapa, Kang Suhanda? Kurang lebih kalau kita lagi ada kegiatan kajian itu bisa 30 sampai 40 kumpul. Bahkan kita Banyak punya banyak kan. Tapi kalau kita lagi ada event se-Jawa Barat gitu ya, itu saya biasanya ngadain setahun sekali itu di puncak. Event? Iya. Event apa? Event muhasabah. Oh, iya. Jadi kita undang semua komunitas pang yang ada di Jawa Barat, mau itu dari Karawang, mau dari Cikarang, Bogor, gitu, Bekasi, Tangerang, itu kita undang ke puncak. Nanti kita mengadakan mabit, malam bina iman dan takwa,
Jadi benar-benar luar biasa. Itu sampai 100 sampai 300 orang anak pang. Dan alhamdulillah mereka yang dulu awalnya mohon maaf yang tidak berhijab gitu ya, sekarang udah luar biasa berhijab. Yang mohon maaf yang dulunya mungkin pergaulannya masih bebas, sekarang alhamdulillah kita halalkan. Karena kita kasih beri pengertian buat mereka bahwa hidup itu ada aturannya gitu. Dan itu luar biasa. Dan mereka juga kita alhamdulillah ada yang sudah kita berikan modal untuk apa namanya? Wirausaha. Dan sekarang alhamdulillah nih pemerintah Kota Bekasi, terus dari dinas sosialnya juga ke depan ini kita akan memberikan usaha kepada mereka. Ini sudah ada, tinggal mencari tempatnya untuk cuci setim Untuk mereka. Dan itu luar biasa ketika ini sudah berjalan, dan alhamdulillah pemerintah wali kota juga mendukung luar biasa. Usaha seperti ini atau event-event yang tadi Kang Suhanda lakukan ini ada tokoh di balik ini enggak, atau ada orang-orang yang memang menjadi donatur atau dermawan yang memang mendukung usaha dari Ustadz Suhanda? Alhamdulillah. Ini saya awalnya emang gerakan dari hati ya. Terus saya berpikir, ya Allah, kalau saya bergerak sendiri saya tidak mungkin berjalan gitu. Akhirnya kita sounding ke hamba-hamba Allah yang luar biasa dermawannya gitu. Sampai saya bisa mendirikan rumah hijrah, itu rumah singgah. Ya dari Di mana sih rumah hijrah? di Jalan Lame, Kalimanggis, Jatikarya, Jatisampurna, Kota Bekasi. Nah ini dari mereka. Jadi modal kadang dari mereka gitu. Bahkan ketika saya ada kegiatan di puncak gitu misalnya untuk nyewa villa, itu saya sampai ke para donatur untuk membayarkan tempat itu. Karena kan kalau di villa lumayan, villanya aja berapa, terus makannya aja berapa, udah terhitung berapa lah. Kalau untuk saya sendiri, saya hanya punya modal hati lah. Tapi mereka orang-orang baik di luar sana yang membantu kegiatan saya. Rata-rata anak-anak pang ini kan ketika ada orang di luar komunitas mereka masuk ke mereka itu kan mereka langsung mungkin agak sedikit antipati begitu. Iya betul. Nah, caranya Kang Suhanda bisa masuk ke tengah-tengah mereka, ke komunitas mereka, ini bagaimana? Dan cara meyakinkan mereka bahwa saya datang ini sebagai pelita loh. Nah, seperti itu gimana Kang Suhanda? Ini tuh benar-benar luar biasa, ini termasuk ke Radio Silaturahim ya. Maksudnya satu untuk semua itu di sini lah salah satunya. Jadi kita tidak membedakan mereka siapa, tidak menjas mereka, tidak memukul tapi kita merangkul. Nah ini yang kita benar ajarkan, dan ini kan dakwahnya Wali Songo juga. Bahkan pasti ini ajaran Rasulullah gitu. Yang membawa Islam dengan kasih sayang, yang mengajak mereka dengan kasih sayang, bukan menjas mereka lebih hina, lebih apa, tidak. Bisa jadi saya yang pakai baju koko tidak lebih baik dari mereka yang pakai baju anak pang, tapi mereka bisa jadi yang masuk surga, yang akan membawa kita ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jadi terus saya bisa diterima sama mereka itu. Saya tidak merasa lebih baik, yang paling penting itu. Dan saya tinggi sama tinggi, duduk sama duduk. Berdiri sama, duduknya sama. Kita sama-sama hamba Allah yang ingin menjadi lebih baik. Makanya di situ saya ketika dakwah aja dengan mereka, tidak pernah saya mengusik apa yang mereka pakai, apa yang mereka gunakan, tidak. Karena pasti ada waktunya Allah yang akan memberikan hidayah sama mereka. Itu yang paling penting. Jadi saya duduk tuh dengan mereka, ya udah kita sama kedudukannya. Hanya yang beda dari ketakwaan kita masing-masing. Dan takwa itu ada di hati, bukan di pakaian kita. Gitu. Tahun berapa Kang Suhanda mulai awal berdakwah di tengah-tengah teman-teman pang ini? Ini kurang lebih sih ada sekitar 5 tahun yang lalu ya. Berarti tahun 2020-an berarti ya. Kurang lebih seperti itu. Saya lupa tanggal berapanya untuk tepatnya. 2020. 2020 sudah 5 tahun berarti. Iya, kurang lebih 5 tahun saya. Lalu bisa ikut dalam ajang PAI Award ini 2025 dari Kementerian Agama, mungkin bisa diceritakan? Iya, ini alhamdulillah saya aja ikut ini tuh sebenarnya bukan karena saya pengen dikenal orang ya, atau pengen dipuji-puji orang. Saya itu benar luar biasa, ke anak-anak juga udah bilang, si anak-anak pang ini saya minta izin ke mereka. Ini punten, saya bukan nyari popularitas gitu, pengen dikenal orang, dipuji-puji, itu bukan pengen nyari menang, bukan gitu. Tapi saya pengen
teman-teman ini juga ada namanya di nasional bahwa anak pang itu bisa menjadi lebih baik. Itu yang paling saya mau bawa ke mereka gitu. Terus juga mohon maaf ya, kadang mereka itu ada juga yang memanfaatkan nama mereka kan untuk cari Iya. donasi atau apa gitu. Nah itu saya sampaikan ke anak-anak, saya tidak pernah untuk mencari nama, mencari uang yang saya untuk memperkaya diri, tidak. Semuanya kembalikan ke anak-anak, diizinkan atau tidak saya. Itu yang paling penting kan. Dan alhamdulillah mereka mendukung luar biasa. Masya Allah. Gitu Kang Agus. Baik, jadi izin dulu ya ke Siap. mereka ya. Iya betul. Jadi saya itu ikut tuh udah 3 kali Kang Agus. Oh, ikut 3 kali? Pertama 2021 kalau nggak salah. Heeh. Alhamdulillah saya belum lolos tuh. Lolos. 2023 saya lolos, tapi saya tidak mewakili Jawa Barat. Heeh. Tahun ini saya ada kesempatan. Berarti tahun ini tingkat nasional ya? Iya, ada kesempatan untuk mewakili Jawa Barat. Ya mudah-mudahan Allah ridhoi dan mungkin Allah takdirkan bisa membawa anak-anak pang ke nasional. Baik Kang Suhanda. Ikhwan dan akhwat, lewat pendekatan dakwah yang empatik dan membumi, Ustadz Suhanda sukses menyentuh hati anak-anak jalanan. Tentunya bukan dengan gaya ceramah yang keras, tapi dengan kehadiran yang nyata di tengah-tengah mereka. Tadi Kang Suhanda juga sudah bercerita ya dari tahun 2020. Ini sudah 5 tahun nih, lumayan sudah cukup lama. Kemudian ternyata ikut PAI Award ini juga sudah 3 kali, dan baru pada tahun 2025 ini ikhwan dan akhwat beliau bisa mewakili Jawa Barat. Kita doakan mudah-mudahan beliau menang, bisa ketemu sama Kang Dedi. Karena Kang Dedi kan gayanya seperti itu biasanya kan. Mudah-mudahan beliau nanti suka anak-anak pang ini bisa lebih diterima oleh masyarakat. Pernah ada cerita gak Kang Suhanda, kenapa sih anak-anak pang ini dia itu kurang bisa diterima masyarakat Kang Suhanda? Oke, gini ya, pasti yang pertama dari penampilan Kang Agus. Penampilannya kan urakan, pakaiannya luar biasa, black heel gitu ya. Dan orang-orang ngeliatnya awalnya juga takut. Iya, bahkan ketika saya anak-anak pindah ke rumah singgah kita ya, itu masyarakat juga mohon maaf ya, netizen tuh pasti ada di mana-mana kan, agak nyinyir. Itu ngapain sih Ustadz Handa ngurusin anak-anak gitu. Jadi awalnya memang ditolak juga sama masyarakat Jombang. Bahkan mungkin mohon maaf ya, mereka yang ada selisih sedikit dengan temennya gitu, tetangga ngerasa ini aduh merasa terganggu atau apa, kan ada aja. Tapi alhamdulillah dengan lambat laun gitu kita kasih pengertian ke para tetangga kita apa gitu ya. Alhamdulillah mereka udah bisa bermasyarakat dan bisa diterima. Ikut tahlilan, ikut apa, ada kegiatan yang ini saya ajak gitu. Dan penampilannya sudah lebih rapi, pakaiannya juga sama dengan kita. Mungkin hanya tatonya aja yang masih ada. Tapi kalau untuk aksesoris ya, anting dan sebagainya gitu, alhamdulillah udah bisa dicopot. Gitu. Tapi mereka masih melakukan aktivitas kayak ngamen di jalan nggak? Untuk saat ini masih. Karena mungkin ada beberapa yang sudah kerja. Ada juga nih sekarang dari murid kita yang sudah dipercaya mengelola laundry. Jadi dia awalnya kerja jadi karyawannya di situ, terus sama bosnya dipercaya untuk mengelola karena bosnya ada kerjaan apa gitu. Itu suami istri sekarang ada di Kelurahan Jati Sampurna. Di Kelurahan Jati Sampurna. Iya. Keranggan berarti. Ke daerah Keranggan. Di daerah Keranggan. Iya. Yang membuat Kang Suhanda terharu melihat mereka, apa Kang Suhanda? Yang membuat terharu ya untuk saat ini sih perubahan yang luar biasa. Itu yang membuat saya tetap mau bertahan dakwah di sini. Itu yang membuat saya, ya Allah ternyata perjuangan saya bahasa ininya tidak sia-sia gitu. Itu yang membuat saya, ya Allah gitu, bersyukur gitu. Kalau diingat awalnya, bahkan ketika mereka awal ngaji ikro gitu ya, itu mohon maaf kalau kita mau tutup hidung ya tutup hidung, karena emang masih mohon maaf masih bau minuman ya. Itu yang membuat kita, ya Allah harus sabar ya, karena kan ngajak mereka bukannya kita yang harus merubah langsung cepat gitu ya, tapi dengan lambat laun itu luar biasa gitu. Udah rapi semuanya. Itu yang saya merasa tetap bertahan, tetap istiqomah mendampingi mereka.
Ada satu atau dua orang dari anak pang yang bisa Kang Suhanda ceritakan pengalamannya bagaimana, karena kita tahu bahwa mereka dulu mungkin anak rumahan, kemudian karena pergaulan entah atau karena kehidupan di rumah tangganya yang memang bisa dibilang kurang harmonis sehingga mereka mencari pelarian ke jalan sehingga menjadi seperti itu. Nah mungkin Kang Suhanda punya tuh cerita-cerita, karena kan udah 5 tahun pasti banyak Iya, banget betul. ceritanya, mungkin bisa diceritakan dong ke Oke, kami. nih teman-teman kita, saudara kita dari anak-anak jalanan ini, anak-anak pang ini, latar belakang mereka ke jalan itu kebanyakan dari masalah keluarga, broken home, ya. Itu ada yang karena broken home, terus bapaknya kemana, ibunya kemana, atau salah satunya dipanggil sama Allah, mereka tinggal sama neneknya, terus bingung untuk menafkahi diri sendiri, akhirnya mereka pergi ke jalan. Itu ada juga yang mereka benar-benar keinginan sendiri untuk pergi ke jalan. Awalnya sih mereka mungkin ngamen gitu, ternyata melihat anak-anak pang jadi dia ikut trennya gitu. Nah seperti itu. Bahkan mereka itu awalnya tidak cerita dengan keadaan mereka seperti apa, tapi karena kita sudah dekat gitu, semua diceritain sama kita. Bahkan mohon maaf ya, ketika ada masalah itu di mana gitu, apa gitu, kita yang terdepan, termasuk ke polsek, ada kasus di jalan, kita yang paling terdepan. Bahkan mungkin kita sama kepolisian sudah kayak temen ya. Udah kayak temen, mohon maaf ya Pak Polisi ini muridnya ngerepotin mulu. Tapi dengan itu jadi saya banyak saudara dari kepolisian, dari BRIMOB, gitu, dari TNI. Dan mereka alhamdulillah mendukung kegiatan kita. Gitu. Yang saya senang gitu, bahkan mereka sampai datang ke rumah singgah kita, mau tahu anak-anak seperti apa. Dari Polres Kota Bekasi, di Polsek Jatisampurna gitu. Alhamdulillah pada silaturahim ke kita. Artinya mereka monitoring langsung ke Iya, rumah hijrah. iya betul. Makanya kita alhamdulillah tuh dari mereka juga ikut bantu berjuang bersama kita lah. Mereka ini masih punya keluarga Kang Suhanda, anak-anak pang ini? Alhamdulillah masih. Bahkan mereka tuh pernah pulang ya, bertahun-tahun nggak pulang, rumahnya udah nggak ada katanya. Masa Allah. Udah pindah kemana, orang tuanya pernah nggak ada. Gitu. Dikasih tahu tetangganya udah pindah kayak gitu. Ya. Ada yang 3 tahun baru pulang katanya. Karena itu di jalan sini nanti pindah ke jalan mana gitu kan, suka ngepang kan, ada yang ngepang sampai ke Sumatera gitu kan, ke Jawa Timur, anak-anak kan seperti itu. Nah itu sampai pas pulang dikasih tahu tetangganya rumahnya udah pindah. Terus mereka tertarik di dunia pang itu apa sih? Yang jelas mereka itu kebebasan itu yang paling ini, bebas. Mereka mau ngapain aja, tidak ada aturan yang ini ya. Mereka hidup bebas, mau bangun jam berapa aja kan, terserah mereka. Intinya mereka ingin kebebasan. Gitu. Tapi mereka pernah nggak beranggapan bahwa kami ini sampah masyarakat, atau mungkin ada masyarakat yang mencibir hal itu? Kalau dari mereka saya kurang tahu ya, karena kan saya tidak nanya ke mereka untuk hal itu agak sensitif ya. Tapi kalau dari masyarakat pasti banyak, ya, pasti banyak banget yang menjas mereka seperti itu. Bahkan mungkin mengganggu keamanan bertetangga, keamanan ya lingkungan lah. Itu Kang Agus. Baik, Ikhwan Akhwat, jadi di rumah hijrah ini sebuah rumah singgah untuk anak-anak jalanan dan juga remaja rawan. Di sana Kang Suhanda mengajarkan berbagai keterampilan hidup, kajian agama hingga kegiatan sosial yang memperkuat rasa tanggung jawab, begitu ya. Betul. Dan ternyata Kang Suhanda ini adalah alumni Pondok Pesantren Madrasatul Quran Tebu Ireng Jombang. Tahun berapa Kang Suhanda? Alhamdulillah saya lulus dari Tebu Ireng itu 2003. 2003. Iya. 2003 saya. 7 tahun di Madrasatul Quran Tebu Ireng. Alhamdulillah. Saya numpang tidur itu Kang Agus. Baik, kemudian sekarang Kang Suhanda juga dalam melakukan dakwah kepada teman-teman atau adik-adik pang ini juga berkolaboratif ya. Dengan siapa saja Kang Suhanda kolaborasinya? Yang pasti dengan kepolisian ya, karena kan mereka yang kita bina ini anak-anak luar biasa. Jadi kita
harus berkolaborasi dengan mereka, kepolisian baik Polsek maupun Polres. Alhamdulillah kita didukung juga. Terus juga kita alhamdulillah sudah sowan juga ke Wali Kota Bekasi Pak Tri, dan didukung sama Pak Tri untuk ke Dinsos untuk ekonomi anak-anak PANG ke depan seperti apa itu. Dan pasti saya juga ke lingkungan ya, terutama yang bertepatan dengan tempat kita. Kita sounding ke RT RW, ke apa gitu, lingkungan yang menurut kita perlu dukungan dari mereka. Begitu Kang Agus. Baik. Rencana ke depan apa nih Kang Suhanda? Rencana ke depan saya pasti, karena ini udah ada lampu hijau ya, lampu hijau bahasanya ya, dari Dinas Sosial, berarti saya ke depan ini ingin anak-anak PANG ini mandiri dari segi ekonomi, agar mereka tidak di jalan lagi. Itu yang paling penting, karena kan mereka ketika taubat hijrah, saya mau kemana gitu, badan saya bertato, muka saya bertato ya, kalau saya jualan juga siapa yang mau beli gitu kan. Nah ini yang penting perlu kita berikan wadah buat mereka untuk ekonominya gitu kan, biar mereka juga bisa menata hidup ke depan yang lebih baik. Yang sekarang Kang Suhanda pegang ada berapa anak PANG untuk wilayah Jati Sampurna ini? Kurang lebih yang sekarang masih aktif nih ada 20-an lah. Ada 20. Iya. Mereka sudah berkeluarga semua Kang Suhanda? Belum, ada 5 keluarga yang sudah saya nikahkan. Ada sisanya belum. Jadi yang sudah nikah itu tinggalnya di lingkungan kita tapi ngontrak. Gak mungkin di rumah singgah. Iya. Karena sudah punya istri, alhamdulillah mereka juga sudah dikaruniai anak, itu yang saya seneng. Juga mereka walaupun mereka sudah pindah kemana gitu, ketika lebaran atau apa mereka tetap sohan ke gurunya ya, ke kakak gitu, ke rumah, masya Allah gitu. Itu yang membuat saya tetap harus senang gitu ngelihat perubahan yang luar biasa. Penguatan apa yang Kang Suhanda sampaikan ke teman-teman PANG ini agar mereka berani menatap masa depan dan mereka tidak takut dengan cibiran masyarakat? Yang paling saya kuatkan itu saya kepada keimanan mereka lah. Mereka harus tahu mereka tuh siapa, yang nyiptain mereka siapa, harus tahu. Itu yang paling penting. Dan sudah tahu itu baru mereka harus yakin. Ingat, saya suka ngomong gini, gak usah dengerin orang lain. Orang lain ngejek kita, mereka tidak pernah memberi kita, tidak ngasih bantuan apa-apa, cuma bisa menjas-jas gitu. Ngapain? Tidak membangun kritikannya, hanya menghina yang ada. Gak usah didengerin. Tapi kalau ada orang baik memberikan solusi, dia yang harus kita dengerin. Karena buat kehidupan kita yang lebih baik. Jadi orang di luar sana yang, mohon maaf, yang mencibir kita, yang menghina kita, tidak didengarkan, jangan didengarkan. Belum tentu mereka masuk surga. Tapi teman-teman, dengan keadaan yang seperti ini, dengan keadaan yang sudah lebih baik hatinya, dan pastinya Allah siapkan surga buat kalian. Itu yang saya sampaikan ke mereka. Dan alhamdulillah mereka dari situ, iya. Mungkin orang yang pakaiannya rapi belum tentu ya jadi penghuni surga, belum tentu, kan hati nggak ada yang tahu. Nah itu. Tapi dengan pakaian PANG ini, lambat laun kita berubah menjadi lebih baik, bisa jadi kalian PANG penghuni surga gitu. Oh mereka senang banget dah. Masya Allah. Mereka aktifnya di masjid mana sih Kang Suhanda? Oh mereka untuk jamaah biasanya ada yang ke Masjid Silaturahim. Iya, saya kalau lagi pernah lihat itu. Ada yang ke musola yang dekat rumah, musola. Ada juga yang masjid dalam. Jadi kadang-kadang pindah-pindah dia. Ada juga yang masjid jalan raya itu yang depan Darul Rahmah juga ada yang ke situ. Siapa nama ketuanya? Kalau mereka tuh nggak ada ketua-ketuanya ya. Oh nggak ada. Cuma mungkin ada yang dituakan ada. Ada. Siapa? Ada Kang Faisal, biasa dipanggil Icang. Terus ada juga Bang Andri, Bang Eman. Jadi mereka untuk kumpul tuh alhamdulillah dari mereka ini. Kumpulnya setiap hari? Malam Kamis. Kita kajiannya malam Kamis ya. Nah, kita kumpul setiap malam Kamis. Awal-awal dulu malah kita ngajinya di Jalan Raya di lampu merah. Oh iya. Iya. Di sini. Perapatan Padang Cibubur. Tol. Oh sana. Tol Jatikarya. Itu awalnya. Jadi nongkrong di situ sambil ngaji. Habis ngaji baru ngamen lagi. Gitu. Kalau enggak lagi pada ngamen kita kumpul dulu 30 menit ngaji gitu. Dengan sentuhan itu yang empati itu yang humanis yang ini, itu yang luar biasa.
sampai ke mereka. Paling enggak langkah yang dilakukan oleh Kang Suhanda ini bisa membantu aparat keamanan ya, dalam hal ini Iya, kepolisian ya. Dan betul. mereka sangat mungkin berterima kasih sekali sama Kang Suhanda sudah mau membina teman-teman PANG ini. Karena kalau bukan kita yang membina mereka, siapa lagi? Betul Kang Agus. Iya, alhamdulillah, makanya mereka alhamdulillah support dari kepolisian, dari Polres gitu ya, mau ke kita. Bahkan ketika ada bantuan juga mereka datang ke kita. Itu yang luar biasa. Jadi saya merasa, oh saya tidak berjuang sendiri sekarang. Alhamdulillah ada orang-orang yang mau ikut berjuang bareng gitu. Ada rencana untuk mungkin, atau sudah pernah sowan ke Ustadz Husein, Ustadz Heri? Kalau ke Ustadz Husein sih sebenarnya waktu itu sih saya baru ngobrol ya. Ah. Waktu saya ketemu di masjid. Oh, Saya bilang, Bib, saya waktu itu mungkin beliau sudah lupa ya karena udah agak lama ya. Iya, Karena iya, waktu itu iya. ya kesibukan beliau, mungkin kesibukan saya juga gitu. Saya belum menyempatkan. Saya waktu itu udah bilang ke Habib Husein, saya ada rencana mau bawa anak-anak PANG ke rumah Habib nih, mau sowan. Oh iya. Saya bilang, iya. Mungkin kalau saya sampaikan di sini mungkin beliau udah lupa juga karena udah lama gitu. Bahkan sekarang juga saya belum jamaah, udah lama juga nih nggak jamaah ke masjid sini. Kan misalnya kalau jamaah suka saya salaman itu, tegur sapa. Nah untuk saat ini belum saya sampaikan lagi. Tapi mungkin ke depan bisa saya sampaikan, karena kan maksudnya untuk memberikan pencerahan tuh nggak dari saya aja gitu kan. Bisa jadi dari Ustadz Husein, dari Habib gitu, untuk menyampaikan itu biar mereka lebih tersentuh lagi kan, luar biasa. Paling tidak ada sentuhan-sentuhan dari ustadz-ustadz lain Iya, biar makin betul. kaya dan beragamnya pemahaman Makanya ini keislaman nanti mereka kalau gitu. ada event yang saya tadi sampaikan setahun sekali itu, mungkin kita bisa kolaborasi gitu ya, buat kita adakan, nanti kita undang narasumbernya Dari Rasil dari gitu Rasil, ya. bisa jadi kan, untuk membina mereka gitu. Karena kan yang datang bukan dari sini aja nanti, Iya, iya. dari semua titik Jawa Barat gitu ya. Bahkan dari Sukabumi juga datang gitu. Undang Kang Deddy berarti. Iya. Bisa jadi ya. Semoga aja didengar ya. Amin, amin, amin. Amin ya Rabbal Alamin. Kang Suhanda tahu PANG Muslim ya? Ini ada kolaborasinya nggak atau gimana Kang Suhanda? Enggak. Kayaknya saya belum apa namanya? Belum kolaborasi sama siapa aja, belum. Oh, jadi memang baru murni nih Iya. Kang Suhanda aja. Tapi ada beberapa titik yang sudah punya nama ya. Kayak tongkrongan mereka tuh yang sudah hijrah ada. Nanti jadi ketika kita ada kegiatan kita undang. Kayak di Cibinong ada nongkrong berfaedah gitu. Nah itu anak-anak PANG. Ada di juga Magang, majelis anak PANG gitu. Ada nama mereka yang sudah membuat apa nih? Membuat majelis lah. Ini juga saya ada rencana mau buat majelis lagi di daerah Jati Asih untuk anak-anak PANG di daerah sana. Ya mudah-mudahan lancar lah, karena kan ini kegiatan sosial, kegiatan dakwah. Tantangan terbesarnya Mas Kang Suhanda? Tantangan terbesar kalau awal-awal mungkin ini ya, lebih kepada lanjut atau tidak itu apa bahasanya ya. Pokoknya tantangannya berat banget sih kalau anak PANG ya. Itu kesabarannya harus tingkat tinggi, emosinya nggak boleh keluar. Pasti. Makanya kalau dakwah kita di masjid itu menurut saya tantangannya biasa aja. Naik mimbar assalamualaikum beres kan. Tapi kalau di jalan anak-anak kan dari diri kita harus aman atau tidak, iya kan? Diterima atau tidak sama mereka. Bahkan perjuangannya sampai luar biasa. Intinya saya tuh sudah sabarnya sudah luar biasa. Bahkan sampai istri aja, ketika saya ada ujian yang sangat luar biasa, mungkin tidak saya bisa ceritakan. Dan itu sebab dakwah ini gitu. Dan itu sampai bilang, Pak, ini mau lanjut atau enggak ngurusin anak-anak? Kenapa emang? Kalau mama lihat papa kayak bingung gitu. Kayak ini ujian ini gitu. Karena kan ketika mereka ada, mohon maaf ya, berhubungan dengan hukum, saya terdepan. Oh, sampai sebenarnya. Sampai saya mohon maaf ya, di kepolisian itu, di Polsek khususnya, bisa dari jam 12 malam sampai subuh ada di sana. Mendampingi mereka. Ya, dikata, Assalamualaikum Kang, ini. Di mana? Gitu. Di sini, akhirnya kayak ke sana. Sampai pagi baru kita pulang. Artinya itu udah jadi makanan sehari-hari. Itu makanya luar biasa. Ya? Makanya buat pendakwah mungkin yang mau ikut seperti kita gitu, bukan saya merasa lebih baik, merasa lebih inilah, tidak, tapi
silahkan berjuang, siapkan mentalnya lahir batin. Heeh. Karena pasti ujiannya luar biasa. Lebih-lebih banget gitu. Kalau mau ikut gimana caranya Kang Suhanda? Kalau mau ikut dakwah dengan kita, silahkan aja. Saya ada di Jalan Lame, nanti kalau ada kajian bisa saya undang. Tapi mohon maaf, saya tidak bisa memberikan amplop. Karena ini sosial. Oh iya, justru yang datang harus ngasih amplop. Oh gitu ya. Iya, Iya, karena apa namanya, kita tahu kan bagaimana. iya betul. Baik ikhwan dan akhwat, dan terakhir nih Kang Suhanda, Siap. mungkin bisa di spill dong nomor teleponnya. Jadi kalau ada yang ingin menghubungi Kang Suhanda atau ingin ikut bergabung di dalam dakwah bersama teman-teman PANG ini, kemana? Baik, terima kasih buat teman-teman pendengar Rasil dimanapun berada, mungkin di beberapa titik yang mempunyai ada komunitas PANG yang ingin berdakwah dengan mereka, bisa sounding ke saya, nanti kita datengin, nanti teman-teman bisa yang handle, tapi harus siap mentalnya lahir dan batin untuk mendampingi mereka, jangan awalnya doang, tapi setelah itu ditinggal. Nah, bisa menghubungi saya 0895 05 08 3689. Sekali lagi, yang mau kontak 0895 05 08 3689. Baik Kang Suhanda. Dan terakhir Kang Suhanda, sebagai penutup kesimpulannya Kang Suhanda monggo. Baik, teman-teman dimanapun berada, ingat jangan pernah menjudge diri kita lebih baik dari orang lain, dan jangan juga menjudge orang lain lebih hina dari kita. Siapapun mereka, saudara kita rangkul untuk menjadi lebih baik dan menjadi hamba Allah yang lebih baik. Terima kasih buat saya semua. Baik, terima kasih Ustaz Suhanda atau Kang Suhanda, karena memang beliau ini dulu pernah mengisi salah satu narasumber Rasil Ikhwan dan Akhwat dongeng anak ya. Iya. Tahun berapa itu? 2000-an lah. 2000. Iya, waktu itu masih kuliah Kang Agus. 2009, 2010, 2011 kali ya. Jadi saya pas mau nikah malah berhenti. Baik. Padahal udah beberapa kali diminta lagi untuk siaran lagi. Nah, Ikhwan Akhwat, dengan demikian sudah jumpa kita dalam program Hijrah Talk di hari ini, edisi bersama Ustaz Suhanda. Luar biasa perjuangan beliau. Kita doakan semoga beliau dan juga teman-teman adik-adik dari komunitas anak PANG bisa tetap istiqomah. Semoga bisa menang Kang Suhanda. Amin, menang mewakili Jawa Barat. Amin. Dan bisa lebih maju lagi. Insya Allah nanti Allah akan terus membersamai Kang Suhanda. Insya Allah. Salam buat teman-teman dan dari komunitas PANG. Salam sehat selalu. Akhirul kalam ikhwan akhwat, kami yang bertugas mohon undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.